Semua wanita di dunia pasti ingin terlihat cantik dan menarik. Tapi, suku atau budaya tertentu memiliki persepsi cantik yang berbeda-beda. Dan cara yang dilakukan untuk mendapatkannya pun terkadang unik bahkan menyakitkan. Berikut ini adalah beberapa tradisi unik wanita di dunia yang dilakukan agar terlihat cantik, menarik, dan anggun, berdasarkan daerahnya masing-masing. Tradisi unik wanita yang pertama adalah foot binding. Foot binding atau pengikatan kaki adalah tradisi menghentikan pertumbuhan kaki perempuan di Cina pada zaman dinasti Tang, abad ke-10. Tradisi ini telah menghadirkan penderitaan besar bagi para perempuan Cina, karena pengikatan kaki biasanya dimulai sejak anak berumur antara 4-7 tahun. Memiliki kaki mungil bagai bunga teratai yang kuncup menjadi dambaan wanita-wanita Cina di masa itu. Semakin kecil kaki seorang gadis, maka akan semakin cantik ia dipandang. Panjang kaki seorang gadis hanya berkisar 10 hingga 15 cm saja. Kaki sempurna adalah kaki yang panjangnya 7,5 cm dan mendapat julukan Golden Lotus atau kaki teratai emas. Pengikatan kaki dilakukan dengan cara membalut kaki dengan ketat menggunakan kain yang panjang dan melipat jari kaki ke bagian bawah kaki. Pembalut kaki semakin diketatkan dari hari ke hari dan kaki dipaksa memakai sepatu yang semakin kecil. Bagi para perempuan dinasti Tang, foot binding adalah bentuk kepatuhan dan kekuatan bertahan dalam penderitaan. Karena mereka yakin lewat penderitaanlah kebahagiaan akan didapatkan. Tradisi ini akhirnya dihentikan dan dilarang pada revolusi Sun Yat-sen tahun 1911. Tradisi unik wanita di dunia berikutnya adalah tradisi memanjangkan leher. Bagi warga suku Padaung di Thailand bagian utara, wanita paling cantik adalah wanita yang lehernya paling panjang. Leher para wanita suku Padaung ini akan disisipi gelang-gelang logam semenjak kecil. Semakin bertambah dewasa, gelang-gelang tersebut akan semakin ditambahkan, sehingga leher direntang oleh gelang logam tersebut. Tinggi leher dan jumlah gelang yang dipasang bahkan ada yang panjangnya mencapai 40 cm. Dan tahukah Anda, berat dari masing-masing logam gelangnya sendiri bisa lebih dari 5 kg. Logam itu akan menekan pundaknya ke bawah dan juga memaksa kepalanya naik ke atas. Tujuannya tak lain dan tak bukan yaitu demi uang. Semakin panjang leher, maka semakin banyak gelang yang disangkutkan ke leher mereka. Dan semakin tinggi pula uang yang akan diberikan oleh pihak pria yang akan meminang wanita tersebut. Walaupun banyak yang prihatin terhadap tradisi ini, namun jangan sekali-sekali melepas gelang logam yang ada pada leher suku Padaung, karena akan menyebabkan kematian seketika. Berikutnya adalah tradisi unik wanita suku Apatani, yaitu menyumbat lubang hidung. Suku Apatani adalah salah satu kelompok dari suku terpencil di India dan memiliki sekitar 60.000 anggota. Suku ini sering dipuji karena pertanian mereka sangat efisien, dilakukan tanpa binatang atau mesin. Namun, yang unik dari suku Apatani ini yaitu tradisi untuk menutup atau menyumbat lubang hidung para wanitanya. Tradisi ini sudah berlaku sejak zaman dahulu kala. Menyumbat hidung bagi para wanita suku ini bukan tentang rasa sakit, melainkan tentang menjaga harga diri sebagai wanita terhormat dan dari keluarga terhormat. Sedemikian sakralnya tradisi tersebut, bila seorang wanita suku Apatani melakukan kesalahan atau kejahatan yang sangat berat, maka ia akan terkena salah satu hukuman tertinggi, di mana salah satunya tidak diizinkan menggunakan penyumbat hidung. Tradisi unik wanita selanjutnya adalah tradisi memanjangkan telinga suku Dayak. Tradisi telinga panjang merupakan salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Di kalangan orang Dayak Kenya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki daun telinga yang sengaja dipanjangkan. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan kaum perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Proses pendidikan daun telinga ini sendiri dimulai sejak masa kanak-kanak, yaitu sejak berusia 1 tahun. Kemudian, setiap tahunnya mereka menambahkan 1 buah anting atau subang perak. Anting besar yang dipakai pun berbeda-beda, di mana gaya dari antingnya menunjukkan perbedaan status dan jenis kelamin. Namun, tradisi ini sejalan dengan waktu telah semakin menghilang, dan saat ini hanya tinggal sedikit sekali yang masih memiliki telinga panjang yang didominasi generasi tua.
Berikutnya adalah tradisi mengecilkan pinggang. Masyarakat Victoria abad ke-19 memiliki anggapan bahwa perempuan cantik harus memiliki pinggang yang kecil. Dan untuk mendapatkannya, sebagian besar perempuan menggunakan korset ekstrim yang ketat dan mencekik. Korset ini akan digabungkan dengan pakaian yang ketat untuk mengurangi atau menekan pinggang yang nantinya akan mengubah bentuk tubuh secara ekstrim. Tradisi unik wanita selanjutnya adalah geisha. Geisha merupakan seorang wanita seniman tradisional penghibur di Jepang. Geisha dilatih secara tradisional sejak mereka kecil. Rumah geisha sering membeli gadis-gadis kecil dari keluarga yang miskin dan mengambil tanggung jawab untuk membesarkan dan melatih mereka. Selama masih kanak-kanak, geisha yang dilatih pertama-tama bekerja sebagai pembantu, kemudian sebagai asisten senior rumah geisha, dan lalu menjadi seorang penghibur yang membuat pengunjung rela menghamburkan uang. Selain dipekerjakan, mereka juga tetap dibekali pendidikan. Kehadiran geisha di abad 18 dan 19 merupakan hal yang umum. Dan hingga kini, mereka pun masih tetap ada, walaupun jumlah mereka sudah semakin berkurang. Yang terakhir adalah tradisi unik wanita memperlebar bibir. Suku Saras Jinges dan Mursi di Ethiopia, Afrika, mempunyai tradisi untuk mempercantik perempuan. Mereka menilai kecantikan perempuan berdasarkan ukuran bibirnya. Semakin lebar bibir seorang perempuan, maka semakin cantiklah ia. Tradisi ini bagi warga setempat disebut labret, atau biasa dikenal dengan lip plate. Wanita-wanita di suku ini mulai memperbesar ukuran mulutnya di usia 13 hingga 16 tahun. Caranya dengan melubangi atau menindik bagian bawah bibir, sepanjang 1 hingga 2 cm. Lalu dimasukkan piring bulat pada tindikan tersebut, yang ukurannya selalu diperbesar hingga mencapai 25 cm, dan seterusnya. Adanya lip plate pada bibir seorang perempuan menandakan bahwa ia layak untuk dinikahi. Dan bagi perempuan yang menolak untuk mengikuti tradisi tersebut akan mendapat sanksi sosial. Itulah beberapa tradisi unik wanita di dunia yang dilakukan agar terlihat cantik, menarik, dan anggun, berdasarkan daerahnya masing-masing.